definisinya ini bisa macam-macam untuk terkait digital signage, dan juga apa sih yang bisa dilakukan ke depannya ya. Jadi apa sih hal-hal yang bisa dikembangkan dengan teknologi digital signage. Nah ini mungkin ini mau usah lama-lama nih, sedikit ini ya profil mengenai saya. Saya sudah berkecimpung sekitar 15 tahun di industri multimedia, dan saat ini saya yang mendirikan PT Wikipedia. Kita berfokus di software development dan audiovisual system integrator. Nah, berikut adalah klien-klien yang kami handle. Oke, jadi mungkin kita sedikit pengen intro nih terkait digital signage. Nah, mungkin digital signage ini kalau kita baca dari namanya digital dan signage, memang ya pasti dia akan melibatkan dua hal. Yang pertama adalah perangkat visual atau kita sebut dengan layar, bisa berupa videotron, video wall, LCD, LED, dan yang pastinya karena ini digital, artinya bukan lagi menggunakan konvensional seperti kertas atau poster yang harus diganti. Dan terakhir, memang dari definisi digital signage sendiri ini kita memastikan bahwa sistem ini lebih pintar. Artinya ketika kita melakukan penggantian konten atau apa, semuanya sudah berbasiskan digital atau kan data. Tapi ini boleh saya katakan adalah yang menjadi basicnya. Nah, tapi sebenarnya untuk digital signage itu sendiri banyak pengembangan yang lebih lanjut terkait digital signage. Pertama, kita juga boleh bilang bahwa sekarang nih contoh kayak McDonald atau beberapa toko retail sudah menggunakan self-service kioske ya, kita sebutnya sebagai alat bantu pelayanan yang untuk memudahkan. Nah, itu juga sebenarnya adalah part dari digital signage. Lalu kita juga punya interactive signage. Artinya konten itu bukan hanya tayang berdasarkan data, tapi kita bisa kendalikan juga. Kendalikan itu seperti apa? Contohnya di layar kita sudah ada QR code, yang mana ketika QR-nya kita scan, itu dia bisa kontennya bisa berubah menyesuaikan apa konten yang kita pilih. Itu adalah contoh juga. Nah, lalu kedepannya juga digital signage ini pengembangannya juga adalah penggabungan dengan augmented reality juga. Dan yang terakhir, ini sebenarnya yang paling menarik juga, sekarang mulai banyak digunakan ya, adalah immersive. Jadi ini adalah sebenarnya immersive itu pun adalah form dari digital signage yang memang kita pengen menyampaikan sesuatu dengan lebih menarik. Nah, lalu yang pasti juga paling penting juga, apa sih yang menjadi benefit bagi Bapak Ibu dalam menggunakan digital signage? Pertama, ini ada icon mata. Sorry, ini bukan Illuminati ya, tapi kita bilang bahwa ini adalah kita akan memudahkan dalam penyampaian informasi, dan informasi yang disampaikan juga bisa lebih banyak. Bayangkan kalau Ibu hanya pasang banner seperti ini, informasi hanya satu. Tapi dengan digital signage, informasi itu bisa berupa video dan juga konten yang bisa istilahnya banyak sekali hal yang disampaikan. Lalu juga yang paling penting, digital signage ini bisa membantu Anda dalam branding. Jadi istilahnya kita bisa menambahkan informasi. Contoh nih kayak ada kartun-kartun lucu, atau kayak sekarang nih lagi ngetren banget, kayak di gedung ada 3D seolah orang yang keluar atau apa. Nah, ini adalah part dari enhanced branding yang dilakukan dari digital signage. Nah, lalu yang juga penting juga adalah pasti masalah UUD ya, ujung-ujungnya duit, cost saving. Memang kalau kita bilang, kalau untuk digital signage, first term investment, itu investmentnya nggak akan lebih murah daripada konvensional banner. Tapi apabila kita hitung dalam jangka panjang, artinya satu dari segi material atau segi bahan, kedua dari segi manpower juga, digital signage akan menjadi jauh lebih murah. Jadi kalau kita memang berencana untuk investasi yang cukup panjang, 2 tahun atau 3 tahun ke depan, digital signage ini adalah akan membantu untuk memotong biaya operasional yang sebelumnya lebih tinggi. Contoh pencetakan bahan, proofprint, lalu belum lagi manpower yang akan harus melakukan penggantian secara manual. Dan yang penting juga digital signage ini fleksibel, artinya kita bisa mengarahkan mengarahkan informasi sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Nah, lalu juga yang pasti juga tadi adalah basisnya ya, ini standar. Tapi yang menjadi penting adalah kita menggunakan digital signage itu yang pasti adalah kita pengen memberikan
experience yang lebih baik kepada consumer. Contohnya kita bilang tadi kalau kita ada ngomong self service kios. Nah ini kita pengen memberikan pelayanan, kita lebih mempermudah bagaimana kita mengorder. Terutama contoh nih ketika kita menghadapi customer yang berbeda bahasa, digital signage itu sangat membantu karena kita nggak harus punya orang yang harus menguasai 2 bahasa, tapi kita cukup mempunyai satu sistem yang bisa di-copy, nurut, dan nggak pakai namanya istilahnya lucu-lucuan lah, istilahnya nggak diikuti segala macam, karena ini dengan digital signage sudah memudahkan semuanya. Lalu kita juga bisa mendapatkan gambaran terkait analitik ya, data yang bisa kita gunakan. Kita bisa mengetahui iklan ini sudah berapa kali tayang. Bahkan dengan menggunakan teknologi AI yang sekarang, kita bisa mengetahui siapa sih demografi yang sedang melihat, apakah dia wanita atau pria, umurnya berapa. Itu bisa kita gabungkan dengan segmen iklan kita. Sebagai contoh, misalkan ketika digital signage ini kita membaca, yang datang ke depan saya adalah wanita dengan umur 18 tahun. Itu bisa kita langsung tampilkan iklannya adalah kosmetik. Jadi memang kita bisa branding seperti itu juga, memanfaatkan kemampuan AI untuk membuat daya tarik lebih. Dan paling penting juga adalah penggunaan digital signage adalah konsistensi dari informasi. Karena kita harus membayangkan kalau kita masih menggunakan media konvensional atau kita menggunakan manpower atau orang dalam menyampaikan informasi, pasti sering banget terjadi kesalahan dalam penyampaian atau informasi yang disampaikan sudah pasti kadang tidak konsisten. Dan lalu yang penting juga kalau kita dalam dunia IT adalah seamless experience, yang mana artinya kita juga kalau kita menawarkan sesuatu, kita pengen antara sistem yang satu dan sistem yang lain itu adalah saling terhubung. Jadi nggak usah nih punya, anggap nih Bapak punya information kiosk sistemnya sendiri, Bapak punya digital banner sistemnya sendiri, yang akhirnya adalah malah menyulitkan teman-teman dalam melakukan pengupdatean data. Nah ini yang mungkin akan kita coba bantu dalam menggunakan digital signage. Nah banyak sekali ya bisnis-bisnis yang bisa diuntungkan dengan menggunakan digital signage. Mulai dari segmen retail, contoh di retail kayak saya lakukan untuk salah satu Change Coffee ya di Indonesia. Jadi untuk menu board mereka itu sudah menggunakan digital signage. Jadi ketika ada satu menu habis atau satu menu pengganti harga, itu semua sudah kita hanya cukup dari tempat kita menggunakan laptop dari manapun, saya sudah bisa melakukan update dari menu board yang ada. Ataupun informasi iklan-iklan lain yang mau kita tayangkan itu juga akan jauh lebih mudah. Corporate pasti kalau dalam perusahaan pasti ada namanya informasi, ada namanya room booking management, hospitality terutama area seperti hotel atau rumah sakit itu pun juga sangat butuh informasi, mulai dari informasi dokter, kayak sistem informasi signage sistem antrian hingga panggilan. Transportasi ini juga salah satu yang paling massal ya, sebagai contoh kayak di airportnya Soekarno Hatta ini kita sudah cukup kita ada sekitar ada sekitar 100 unit lebih lah kita menggunakan display kita, termasuk mulai dari yang one way atau satu arah dan yang interaktif yang istilahnya seperti wifi vending. Lalu banking juga penting untuk antrian, informasi, dan sekarang sinema pun juga sudah mulai menggunakan digital signage untuk menggantikan poster-poster biasa. Jadi daripada kita harus ganti poster segala macam, nah ini akan jauh lebih murah. Government ini salah satu yang paling penting juga dalam menggunakan digital signage, mulai dari informasi lobby sampai ke kios informasi. Edukasi juga sama, untuk memberikan arahan-arahan mengenai area dalam satu area ataupun informasi, menggantikan banner ya atau mading yang dulunya masih manual. Nah ini beberapa poin ya dalam menggunakan digital signage. Memang kita punya satu sistem yang disebut namanya content management system. Inilah yang akan membantu Bapak Ibu dalam melakukan updating konten dari manapun, dan istilahnya karena kita juga software basis ya, istilahnya kita bisa bekerja sama dengan sistem manapun. Dan dalam hal ini salah satu memang key point yang kita gunakan adalah Intel NUC yang memang dulu adalah Intel NUC dan sekarang sudah digantikan dengan oleh Asus NUC. Jadi apabila Bapak Ibu masih punya layar, aku bilang TV atau layar konvensional, itu pun sudah bisa memanfaatkan sistem digital signage dengan menggunakan ekosistemnya dari Intel, mulai dari layar sampai juga server ya, menggunakan kombinasi dari Intel dan Asus.
Dan juga menjadi keunggulan dari sistem kami, memang kami juga menggabungkan dengan beberapa operating system lain seperti Windows, Android, WebOS, dan Tizen. Jadi yang mana akan memudahkan ketika Bapak Ibu mempunyai ekosistem dari berbagai macam brand. Nah, ini contoh-contoh aja tampilan bagaimana sih kita dengan menggunakan digital signage kita bisa membagi-bagi tampilan yang kalau pakai USB harus biasanya hanya satu gambar ya atau satu video, tapi dengan ini kita bisa membagi menjadi beberapa zona. Ya, ini mungkin kita sedikit karena waktunya cukup terbatas, kita coba sedikit lebih cepat. Nah, ini adalah salah satu form juga dari kita pemanfaatan digital signage adalah untuk banking atau layanan menggunakan sistem antrian. Terus ini juga yang banyak dipasang di public area, terutama untuk area-area yang besar, untuk memudahkan customer dalam mencari informasi, terutama lokasi di mana ya ketika saya ke mall, saya pengen cari tempat makan, misalkan saya pengen cari tempat makan yang halal ada di mana, atau tempat makan Chinese food ada di mana. Saya bisa menggunakan bantuan media web vending information. Dan pada saat ini juga ini sudah kita kolaborasikan lebih lanjut dengan menerapkan teknologi seperti video conference. Jadi kita bisa menggantikan customer service yang konvensional dengan menggunakan digital signage, baik dari sisi AI maupun dari sisi orang orang beneran, tapi dalam menggunakan konsep call center. Jadi kita bisa mengurangi jumlah penggunaan orang yang berada di lapangan. Lalu kita juga salah satu bentuknya adalah room booking management system ya. Jadi ini biasa digunakan untuk corporate kalau punya banyak ruang meeting. Kita punya sistem digital signage untuk menampilkan informasi penggunaan ruang meeting. Dan sampai juga bagaimana kita mereservasi, kita bisa mengatur menggunakan AI, mencari ruangan yang paling sesuai dengan konfigurasi kebutuhan dari kita. Lalu juga kita mempunyai namanya self-service kiosk signage ya. Ini sebenarnya bisa digunakan untuk berbagai macam layanan pembayaran, mulai dari pemesanan kendaraan, pemesanan makanan, hingga jasa, ataupun pembelian barang. Ini adalah salah satu bentuk juga dari digital signage. Ini juga sama, ini biasanya untuk memberikan pelayanan tambahan terhadap customer. Kita juga bisa mengetahui apa sih feedback customer terhadap pelayanan yang dilakukan oleh customer service atau teller dari kita. Ini dengan menggunakan ini kita bisa langsung tahu, oh mereka nggak happy. Nah, dan kita juga punya sistem. Semisalkan customer dalam 3 menit ada nih yang nggak happy 2-3 orang. Kalau kita pakai zaman dulu tunggu kertas bisa berhari-hari kita baru solving. Tapi dengan menggunakan semacam smart survey signage, ini kita bisa langsung mendapatkan real time report menggunakan HP atau apa ketika satu layanan itu ada yang bermasalah, sehingga teman-teman bisa langsung melakukan eksekusi atau perbaikan dari layanan yang sedang diberikan. Karena ya kita nggak mau nih gara-gara customer service-nya mungkin lagi bad mood segala macam, dia bawa ke customer kita. Nah, ini adalah yang bisa kita gunakan untuk membantu dalam proses pelayanan. Dan terakhir juga memang adalah imersif ya. Ini yang mulai sekarang kita banyak menggunakan imersif untuk komunikasi. Jadi lagi-lagi nih sekarang kayak kita di acara dalam pameran, kita menggunakan semacam immersive tunnel yang mana kiri kanan atas bawah kita semuanya LED full of information. Nah, ini adalah salah satu bentuk masa depan dari digital signage, yang mana lagi-lagi di masa depan media yang digunakan akan menjadi lebih menarik, sehingga orang akan lebih mau menikmati dan bisa melihat hasilnya. Instead of hanya bentuknya TV, tapi dengan adanya imersif itu macam-macam ya, mulai dari tampilan, terus sampai sekarang ini juga kita sudah mulai gunakan efek 4D. Jadi ketika lewat dia ada cipratan suara atau ada scan ya atau bebauan. Itu adalah yang kita gunakan juga untuk meningkatkan atraktif konsumer terhadap kita punya produk. Nah, jadi tadi mungkin hanya sekilas aja ya. Jadi memang kalau terkait digital signage ini, salah satu ekosistem yang kita gunakan menggunakan Asus. Ini banyak yang bisa kita gunakan, mulai dari mini PC mereka sebagai core. Terus kita juga bisa menggunakan touchscreen-nya dari Asus untuk interaktif 2 arah. Kita juga bisa menggunakan networking-nya, dan yang paling penting juga karena semua kita punya sistem adalah sentralisasi, jadi yang kita butuhkan adalah server. Nah, ini kita bisa menggunakan server dari Asus juga. Dan memang yang paling penting ya, jadi kalau kita bilang digital signage, apapun sistemnya, saya rasa itu sudah cukup banyak di pasaran. Tapi mungkin yang menjadi salah satu poin penting adalah kita pengen masih dalam kerjaan dan hidup yang lebih mudah.
Jadi yang harus dipastikan bahwa adalah apakah sistem kita ini sudah terintegrasi satu sama lain, yang artinya ketika kita menggunakan satu sistem ini bisa mengontrol keseluruhan sistem yang ada, atau malah jangan sampai nih tadi dari yang kita sebutkan kita punya 5 atau 6 sistem, ya kita malah diribetkan dengan banyaknya sistem yang harus kita pelajari, jadi ada 6. Tapi kalau kita yang menggunakan ya sistem terbaru, nah itu kita kita hanya cukup menggunakan satu sistem untuk melakukan pengontrolan terhadap semua perangkat. Dan mungkin ini sedikit, saya bisa ada waktu berapa lama? 5 menit? Oke. Jadi ini mungkin sedikit pertanyaan, sorry ini pakai bahasa Indonesia ya, saya kurang konsisten, ini makanya manusia, kalau kita AI pasti lebih konsisten pakai Inggris. Nah jadi ini mungkin sedikit pertanyaan kepada Bapak Ibu ya, terkait apakah Bapak Ibu tuh sebenarnya perlu kasih digital signage. Jadi mungkin ini bisa dijawab nih, kalau dijawab sendiri aja ya sebenarnya ya. Kalau kira-kira Bapak Ibu menjawab iya lebih dari 2 poin, itu memang sudah artinya perusahaan Bapak Ibu itu sudah waktunya menggunakan digital signage. Dan mungkin jika nextnya nanti membutuhkan konsultasi lebih lanjut, saya bisa dihubungi di booth depan, atau nanti bisa menghubungi ke nomor yang ada di layar. Mungkin masih ada sisa waktu 4 menit ya. Silakan kalau ada mungkin ada yang mau bertanya, boleh Bapak Ibu.